Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah Living Quran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan tentang Living Quran. Kemarin kita sudah membicarakan bagian ontologisnya ya, atau apa definisinya apa, sejarahnya gimana, pencetusnya siapa, dan lain sebagainya, atau posisi dia dengan kajian keilmuan lain dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke kajian epistemologinya atau sampai ke pengetahuan Living Quran, kita akan menguatkan bagaimana sih, apakah Living Quran itu memang nyata adanya gitu ya, atau beberapa hal yang mendorong adanya sebuah kajian Living Quran yang akhirnya menjadi kajian keilmuan tersendiri gitu, yang terlepas dari kajian ulumul Quran ataupun kajian ulumul tafsir dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat ini pola interaksi Al-Quran dengan budaya. Kita sadar betul bahwa Al-Quran itu turun tidak dalam ruang hampa. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran yang melalui malaikat kemudian disampaikan kepada Rasul dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat, itu ayat Al-Quran turunnya nggak kosong. Artinya Al-Quran punya motif untuk turun, dan turunnya Al-Quran itu melalui Nabi yang secara personal punya sisi emosi tersendiri. Al-Quran itu turun kepada Nabi yang secara sosial budaya hidup di sebuah daerah tertentu yang tentunya punya adat dan budaya tertentu dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak dalam ruang hampa, tidak dari orang yang berkehidupan nol gitu ya. Jadi Rasul sebelum mendapatkan Al-Quran itu punya sejarah hidupnya sendiri, punya kehidupan sosial sendiri gitu. Jadi disitulah Al-Quran itu berinteraksi. Jadi orang kok ya ayat Al-Quran tok gitu, tidak ada polesan atau interaksi budayanya gitu ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita melihat ya, jadi Al-Quran itu yang pertama punya teks Al-Quran sebagai wahyu. Nah, Al-Quran itu kan wahyu ya. Jadi ayat Al-Qurannya itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu ada yang termaktub dalam hadis-hadis tentang asbabun nuzul. Ada juga yang tidak ada juga yang tidak ditemukan asbabnya. Tapi beberapa ulama berkeyakinan semua ayat itu pasti ada motifnya atau ada sebabnya, meskipun sebab turunnya itu tidak tercatat dalam sejarah. Jadi sama ketika kita mau ngomong, saya mau menyampaikan ini tuh pasti ada motifnya gitu kan. Saya motifnya ya saat ini ngajar Living Quran gitu. Apa-apa yang saya sampaikan itu kan saya punya motif ya, punya tujuan gitu. Apalagi Allah yang menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman gitu. Jadi negara itu bikin undang-undang pasti setiap butirnya ada tujuannya. Meskipun tidak semua butir ada penjelasannya gitu ya. Jadi dalam undang-undang kan ada penjelasan ayat ini. Tidak semua ada penjelasannya. Tapi pasti setiap butir itu ada motifnya, ada tujuannya, ditujukan untuk siapa, pada tahap apa dan lain sebagainya. Apalagi Al-Quran yang sifatnya adalah soleh likuli zaman walikuli makan. Jadi Al-Quran itu turunnya zaman dulu, tapi masih soleh, masih bisa dipakai hingga akhir hayat.
Yang tentu kondisi akhir hayat atau kondisi sebelum yaumul qiyamah itu tentu berbeda dengan kondisi ketika ayat Al-Quran itu pertama kali turun. Nah, jadi Al-Quran itu memang ada teks sebagai wahyu, tapi di sisi lain Al-Quran itu juga ketika turun ada wacana besar yang diusungnya. Jadi ada tujuannya. Kemarin itu tadi ya, tidak semua termaktub dalam asbabun nuzul, pasti semua ayat itu ada tujuannya. Nah, setelah ayat Al-Quran itu ada tujuannya, ditujukan kepada siapa, dalam keadaan seperti apa, maka di sini ayat Al-Quran itu berinteraksi dengan budaya atau berinteraksi dengan sosial kemasyarakatan yang ada. Jadi setiap ayat itu seperti itu. Jadi tidak kok ketika orang menafsirkan kemudian disesuaikan dengan zamannya itu dia liberal. Arab golek penake dhewe. Bukan, tapi itu adalah dalam rangka membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak mandek sebagai wahyu, tapi juga dilihat wacana besarnya apa, agar wacana besar ini bisa disesuaikan dengan zamannya. Gitu ya. Jadi semua sepakat bahwa teks Al-Quran redaksinya itu memang wahyu dan tidak bisa diganti ya secara redaksi, tapi di dalam redaksi itu ada sebuah wacana, ada sebuah motif yang mau diangkat oleh ayat tersebut. Lah motifnya inilah yang bisa diinteraksikan dengan budaya yang ada. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ada perintah menutup aurat ya. Teks Al-Qur'annya ada. Jadi ada di surat An-Nur tuh katakanlah di sini bercerita tentang menutup pandangan gitu ya. Menjaga harga diri, menundukkan pandangan, menjaga furujahunna atau menjaga kemaluannya, menjaga farjinya dan tidak menampilkan perhiasan yang sebaiknya tidak ditampilkan kecuali yang memang kelihatan dan menutup auratnya gitu ya, atau memanjangkan khimarnya, memanjangkan tudung atau penutup badannya gitu ya, karena kumurihine itu banyak yang mengartikan banyak, ada yang khimar itu artinya jilbab, ada yang sebentuk gamis, sebentuk baju dan lain sebagainya, itu di luar pembahasan kita ya. Artinya adalah di sini ada perintah untuk menutup aurat atau perintah untuk menjaga pandangan, perintah untuk menjaga farji gitu ya. Nah, ayatnya seperti ini gitu. Jadi yaghdunna min absorihinya. Jadi matanya itu harus ditundukkan gitu ya. Kalau kita memahami teksnya ya. Kemudian farjinya harus dijaga. Tidak memperlihatkan perhiasannya atau keindahan dirinya ilama dhuhara minha, kecuali apa-apa yang memang sudah kelihatan gitu. Nah, wacananya apa kok kita wanita lil mukminat ya di sini ya. Lil mukminat itu harus menundukkan pandangan. Apakah memang harus menundukkan pandangan terus atau secara laku kita kalau jalan harus kayak gini terus, nggak boleh nengak? Nah, itu ya. Jadi kita lihat dulu wacananya apa sih yang mau diangkat oleh ayat tersebut gitu ya. Ini ulama tafsir ya. Ini saya hanya mengutip saja gitu. Saya tidak menyimpulkan apapun gitu ya. Kemudian di ayat ini ada walayat bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jadi tidak usah menghentakkan kaki untuk memperlihatkan perhiasan yang ada di kaki. Nah, kita bisa lihat ketika kita tidak, misalnya ada wanita yang punya gelang kaki itu ya, kita tidak perlu nek jalan terus digejuk-gejuke, gen gelang kaki ini gen krungu gitu. Atau nek anak kecil punya sepatu yang bunyi cicit-cicit itu mereka senang lompat-lompat karena mereka ingin mendengarkan suara cicit-cicitnya, mendengar suara sepatunya. Nah, kita tidak diperbolehkan seperti itu gitu. Artinya perhiasan yang kita pakai ya wis pakai aja gitu kan ya. Nah, kalau kita menlogikakan gitu. Jadi ketika ada perhiasan di kaki, ora usah digejek-gejek kakinya gitu. Nah, itu wacananya apa dalam hal menutup aurat? Itu kan banyak ya. Dalam ayat ini kan banyak wacananya. Salah satunya adalah penjagaan kehormatan. Jadi
kita disuruh menjaga farji atau menjaga kemaluan, menjaga itu sama dengan menjaga kehormatan. Jadi orang diumbar, kehormatan kita harus dijunjung atau harus ditutupi gitu ya. Dan menjaga harga diri. Jadi biasanya nek di sekarang kui orang itu gimana, orang yang berpakaian dan tidak berpakaian, kira-kira yang punya harga diri itu yang berpakaian atau yang tidak berpakaian gitu ya. Jadi ada wacana yang diusung dan di sini juga ada perintah untuk tidak sombong, artinya tidak memamerkan perhiasannya ya yang kelihatan ya wis kelihatan gitu aja ya. Misalnya kita pakai perhiasan yang ada di wajah, misalnya kita mau pakai lipstik gitu ya, ya wis yang kelihatan itu gitu aja. Jadi tidak perlu kemudian misal saya pakai jilbab terus saya punya kalungnya besar itu, terus kalungnya dikalungin di setelah jilbab kan ketok gitu bahwa saya itu punya perhiasan loh gitu. Atau misal saya pakai gelang kaki itu terus akhirnya ya itu tadi naik jalan saya agak lompat gitu biar kerincing-kerincingnya kedengeran gitu. Nah, jadi di sini ada sebuah motif yang diusung oleh ayat ini. Ayat ini teksnya seperti ini, tapi ada wacana besarnya bahwa di sini itu ada perintah untuk menjaga kehormatan, menjaga diri dari, kan di sini ada ya, jadi tidak boleh melihatkan itu kecuali di depan ayah dan lain sebagainya, bisa kalian baca sendiri. Dan di akhir surat juga ada perintah untuk tidak sombong. Jadi tidak perlu memperlihatkan apa yang kita punya. Nah, ini adalah ayat dan apa yang diusung. Nah, yang diusung ini, karena yang diusung ini tidak boleh sombong, penjagaan kehormatan dan harga diri, maka cara berpakaian atau cara menutup aurat pun juga akan berinteraksi dengan budaya. Contohnya saja, misalnya ini kan ayat ini langsung dipraktekkan oleh Rasul kan gitu ya. Jadi kita bisa melihat budaya berpakaian Nabi. Jadi perintahnya adalah memanjangkan. Nah, kalau ini sebenarnya lil mukminat ya, harusnya saya bukan budaya berpakaian Nabi ya, budaya berpakaian para istri Nabi misalnya seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari interaksi ayat perintah untuk menutup aurat, perintah untuk menjaga kehormatan dan harga diri yang diinteraksikan dengan budaya setempat. Jadi cara berpakaian Nabi ya budayanya Nabi saat itu gitu. Kemudian ada sebuah hadis yang Nabi memakai kopiah. Pakai kopiah itu adalah hadisnya berjudul atau temanya adalah maknanya adalah membedakan, kopiahnya itu untuk membedakan dengan kaum Yahudi yang kopiahnya berbeda. Nah, penambahan kopiah itu kan juga tambahan atau tambahan tujuan ya. Jadi sudah tidak letterlek dari makna ayat, tapi itu tambahan tujuan yang punya unsur saya menyebutkan dengan politik identitas. Jadi Nabi memakai kopiah yang biasa Nabi pakai itu untuk membedakan kopiah yang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi di sini ada unsur yang lain. Jadi pemakaian kopiah Nabi itu sudah tidak lagi wahyu, istilah gitu ya. Sudah tidak lagi perintah agama bahwa pakailah kopiah gitu. Tapi itu punya dimensi lain, yaitu politik identitas, agar identitasnya Muslim itu kelihatan. Nah, apalagi sampai ke Indonesia, sampean bisa lihat ya, di Indonesia itu pakaiannya semua negara ada gitu ya. Jadi kalau yang cewek-cewek ya biasanya kalau lagi searching di marketplace itu kita lihat gamis misalnya, itu ada yang gamis modelnya abaya Turki, ada abaya Saudi, ada mana lagi dan lain sebagainya. Nah, artinya semua budaya berpakaian itu di Indonesia ada gitu ya. Ini cerita ketika dulu saya kuliah di Kairo itu juga gitu. Jadi ketika orang Mesir itu kelihatan bentuknya orang Mesir itu kayak gini nih. Ada orang Mesir yang pakai nikob ya. Jadi nikobnya orang Mesir itu kalau mungkin Yun Sewu ya, saya tidak membahas satu ideologi tertentu, tapi biasanya kalau di Indonesia itu kan yang
pakai niqab itu punya ideologi tertentu gitu ya. Kalau di Mesir enggak, ya yang pengen pakai niqab aja gitu ya. Tidak ada ideologi yang akhirnya semua orang yang pakai niqab itu ideologinya ini gitu. Enggak ya, karena memang ya bisa jadi mereka menghalau dari debu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya pakai niqab dan orang yang nggak pakai niqab itu biasa, bisa serawung gitu ya. Punya ideologi yang sama itu bisa gitu. Jadi kalau orang Mesir itu kelihatan yang pakai niqab ya bentuknya seperti itu, yang jilbabnya modern juga ada bentuknya seperti itu gitu. Kita kalau melihat orang Malaysia itu juga hampir sepadan gitu ya, hampir sepadan, cara berpakaiannya hampir sepadan. Jadi kita bisa melihat dari pakaiannya, warnanya bisa kita lihat. Atau orang Thailand, orang Thailand itu kan ada dua kubu ya, ada dua daerah gitu yang mereka juga beda. Ada yang Thailand saya lupa ya, itu yang pakainya gamis-gamis polos, ada yang gamis-gamisnya berbunga-bunga. Dan kita bisa menebak itu Thailand bagian mana dan lain sebagainya. Tapi orang Indonesia itu ada yang cara pakaiannya mau Mesir, ada cara pakaiannya Turki. Jadi kayak jilbaban Turki itu berbeda dengan cara orang Mesir jilbaban gitu. Tapi Indonesia cara jilbaban Turki bisa, cara jilbaban Mesir bisa, cara jilbaban Malaysia bisa. Jadi orang Indonesia itu jadi berwarna-warni semua, tidak bisa dilihat. Paling bisa dilihatnya jadi bentuk tubuh. Nah, orang Indonesia biasanya orang pakai dhuwur istilahnya gitu ya. Nah, itu sampai ke Indonesia perintah yang menutup aurat itu tadi itu berinteraksi dengan budaya dengan model yang banyak modelnya gitu ya. Bahkan ini unsurnya sudah ya ada unsur identitas. Kalau di Indonesia masih ada unsur identitas ya. Biasanya yang pakai gamis itu pakai niqab itu ideologinya berbeda dengan orang-orang yang pakai jilbab biasa. Misalnya saya itu biasanya punya keyakinan yang berbeda. Tapi ada juga unsur sisi ekonominya gitu, bisnisnya. Di sini ada pertarungan bisnisnya gitu ya. Jadi yang lagi ngetren saat ini itu apa gitu dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat contohnya kecil aja. Jadi, kita dari 3 cara berpakaian ini kita juga bisa tahu ya. Ini itu perintahnya sama loh, menutup aurat, gitu ya, memanjangkan menutup aurat itu ya, memanjangkan aurat, memanjangkan penutup tubuhnya untuk menutupi aurat. Tapi bentuknya bisa beraneka ragam. Jadi ada yang model gitu, ada yang kalau searching itu misalnya kita hijab itu pasti ada hijab syar'i, hijab modern, atau model hijabers, hijab anak sekolah, hijab kondangan dan lain sebagainya. Nah itu yang cowok-cowok mungkin pusing lihatnya gitu ya. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek biasanya biasa melihat hal ini. Jadi ketika tutorial hijab gitu, search aja tutorial hijab pasti ada hijab syar'i, hijab hijabers, hijab untuk kondangan, hijab untuk melayat. Nah itu kegiatan yang berbeda pun bisa menimbulkan bentuk jilbab yang berbeda. Nah inilah, disinilah bahwa Al-Quran yang teks sakral itu ketika dimaknai oleh masyarakat itu bisa berbeda-beda pemaknaannya. Disinilah living Quran itu memang ada, gitu ya. Living Quran itu bukan hal yang liberal, karena sejak dulu Al-Quran diturunkan itu memang selalu berinteraksi dengan budaya setempat, bisa sosialnya, bisa budayanya, bisa sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah ini sebagai penguat bahwa living Quran itu nyata adanya dan dari dulu memang ada, cuma dari dulu memang belum diformulasikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada living Quran yang sebagai kajian keilmuan. Dalam kajian keilmuan atau penelitian itu selalu membahas objek material dan objek formal. Kalau kalian sudah metodologi penelitian biasanya sudah mendapatkan ini ya. Objek material itu ya yang kelihatan nyata bendanya, materinya yang dikaji. Kalau formal itu ya formalitasnya atau sudut pandang yang mau dipakai untuk melihat si objek yang berupa materi ini tadi.
Bisa kita lihat bahwa Living Quran sebagai objek material ya perwujudan Al-Quran dalam bentuknya yang non teks, karena yang teks itu bukan livingnya ya, teks Al-Quran itu ya dikaji dengan menggunakan ulumul Quran. Meskipun yang dikaji adalah non teks, nah dalam melakukan penelitian Living Quran tentu nanti juga akan menggunakan Al-Quran sebagai teks, atau biasanya kita akan mencari dulu nih, misal kita menemukan ayat-ayat Al-Quran tertentu yang dipakai dalam tradisi-tradisi tertentu, kita akan mencari runtutan ayat itu, apakah ada sebab nuzulnya. Itu kan juga menggunakan Al-Quran yang teks ya. Jadi itu sebagai media bantu, atau tapi bukan kajian utama. Yang kajian utama adalah tradisinya itu tadi. Jadi objek material dalam penelitian Living Quran ya perwujudan Al-Quran yang ada dalam masyarakat, yang bukan non-teks, atau bukan kita mengkaji teksnya, apa namanya, teks Al-Qurannya gitu ya. Kemudian ketika kita sudah menentukan objek material, kita akan melihat sudut pandangnya. Nah, jadi setiap permasalahan itu kan akan mendapatkan hasil yang berbeda tergantung kacamata mana yang akan kita pakai. Nah, disinilah objek formal. Objek formalnya bisa berbagai macam, dari sisi sosiologi, seni budaya, sainsnya, teknologi, psikologi, dan lain sebagainya. Dengan kacamata yang berbeda, ayat yang sama nanti akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Makanya kemarin kalau ada yang menyatakan bahwa katanya Living Quran itu sudah monoton Bu penelitiannya, jadi tidak usahlah yang Living Quran ke teks aja. Ya memang benar, kalau penelitian kita hanya bersifat deskriptif, jadi hanya mendeskripsikan bahwa di desa saya itu ada tradisi tumbengan setiap ada tradisi misalnya kapatan ibu hamil, ada kapatan ini yang dibaca, kemudian itu tok gitu ya, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang masuk dalam kapatan itu dibaca setiap ini dan lain sebagainya, hanya memperlihatkan mendeskripsikan budayanya tanpa menggunakan kacamata lain. Misalnya kita bisa memakai kacamata apalagi di kajian ini, maka itu nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda, tidak hanya deskriptif saja gitu ya. Nah, nanti kita lihat sedikit contohnya. Jadi karena objek formal yang berbeda ini, kacamata yang berbeda ini itu bisa membatasi atau bisa menjadikan hasil penelitian itu juga berbeda-beda. Kita lihat dulu ruang lingkupnya yang ada dalam apa aja sih ruang lingkup yang bisa dikaji dalam Living Quran. Yang pertama adalah lingkup kebendaannya, dari benda atau sebuah benda, sebuah objek yang terinspirasi dari Al-Quran, misalnya adalah kaligrafi atau kegiatan seni kiroah gitu ya. Kaligrafi itu kita bisa melihat ayat yang ditulis, tapi bentuk kaligrafinya macam-macam. Khot itu ada macam-macam, dan macam-macam khot itu tidak dibahas dalam ilmu Al-Quran, gitu. Tapi itu ada. Jadi itu bagian dari melivingkan Al-Quran. Jadi biar rumahnya ini itu bisa Qurani atau bisa lebih agamis, itu ya dipasangi hiasan-hiasan yang ada Al-Qur'annya. Nah, kok Al-Qur'annya gur mushaf ditempel itu kurang nyeni gitu kan. Makanya pesan kaligrafi. Kaligrafi itu macam-macam khotnya, bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang dibentuk buah, ada yang dibentuk orang berdoa gini, tulisannya asyhadu alla ilaha illallah atau apa gitu ya. Ada yang dibentuk banyaklah ukiran-ukiran itu. Kalau dengan lihat ukiran Jepara itu ya, itu banyak kaligrafi yang
bentuknya itu ada orang ngayuh beca sebegitunya gitu. Jadi ini benda-benda yang isinya atau terinspirasi dari Al-Qur'an, atau ada yang masangi raja. Raja itu kan ada yang dari ayat Al-Qur'an gitu-gitu ya. Nah, dan lain sebagainya, tulisan-tulisan seni, seni yang memang seninya itu sendiri ya, bukan perilaku orang yang melakukan seni, tapi seni. Seni qiraah itu kan ada banyak ya, lagu-lagunya banyak, langgamnya banyak gitu ya. Jadi kalau dulu sempat ramai ngaji dengan langgam Jawa, ya itu langgam baru aja gitu. Jadi itu bukan apa bid'ah dan lain sebagainya ya, karena orang ngaji dari dulu kan langgamnya memang beda-beda ya. Nah, saya nggak begitu tahu ya. Jadi yang pintar-pintar Quran itu lah. Nah, Hawan ada lagu-lagunya kan ya, Bayati ya kayak gitu dan lain sebagainya, itu kan langgam. Terus akhirnya ada orang Jawa yang menciptakan langgam sendiri, terus dianggapnya ini apa liberal dan lain sebagainya. Itu langgam itu udah ada dari dulu, langgam Jawa aja yang belum ada gitu ya. Nah, itu tuh kebendaan. Jadi kita bisa melihat itu sebagai kajian dalam living Quran juga gitu. Kalau kita memang bisa melihat sisi uniknya. Terus kemudian ada kemanusiaan atau manusia secara personal gitu ya. Manusia secara personal, perilakunya atau karakter orang yang bersumber dari Al-Qur'an. Misalnya ada praktek setoran hafalan, pembacaan surat-surat tertentu dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh personal gitu ya. Praktek ruqyah dengan ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jadi orang yang melakukannya, ada yang setoran hafalan itu kan, ada yang apa namanya, misalnya tadi kayak kebendaan itu, misalnya kita melihat mushaf. Mushaf itu kan ada yang ayat pojok ya, mushaf kudus yang biasanya dipakai orang-orang yang hafal. Oke, ada juga mushaf Al-Qur'an Indonesia yang dia ayat pojoknya nggak sama dengan mushaf kudus. Nah, itu kan punya ciri khas masing-masing ya, podo-podo membukukan Al-Qur'an istilahnya, biar Al-Qur'an itu dibaca, tapi ada yang punya tujuan tertentu. Ini untuk penghafal. Ada juga yang katanya Quran muslimah gitu ya. Yang Quran muslimah itu yang ono warna pink-pinknya kayak gitu ya. Ada Quran-Quran yang berwarna. Oh, ini kalau warna ini bacaannya Quran tajwid, ada ya yang diwarnain ini bacaannya ini dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diteliti juga kajian kebendaan. Kemudian manusianya praktek menghafalnya. Ada yang setoran, ada yang adik saya itu pernah bikin sebuah pelatihan gitu ya di Malang, itu menghafal Qur'annya tematik. Jadi menghafal Qur'annya enggak dari apa namanya Al-Baqarah, enggak dari surat Anas, tapi dia tematik. Jadi tahfidz Al-Qur'annya tematik. Jadi Al-Qur'annya sudah bertema-tema, yang dihafalkan per tema. Gitu. Ada juga yang setoran menghafalnya dari awal gitu ya. Dari awal, ada juga yang dari akhir. Ada juga yang dimulai dengan surat-surat tertentu yang biasa dipakai, Yasin dulu, Al-Waqiah dulu, baru mulai dari awal. Setorannya pun ada yang berbeda-beda. Ada yang nak wong setoran itu nambahnya satu kaca, harus ngulang satu kaca. Ada yang nambahnya di pagi hari, nanti yang sore hari ngulang dan lain sebagainya ya. Jadi perilaku-perilaku. Kemudian yang biasa kita teliti lagi adalah kemasyarakatan, atau yang bentuknya sebuah tradisi, aspek sosial masyarakat. Ada budaya di situ, nilai tradisi dan adat yang inspirasinya dari Al-Qur'an. Jadi tradisi-tradisi yang biasanya kalau untuk kajian living banyaknya memang dari tradisi kemasyarakatan. Jarang yang secara personal meneliti seseorang gitu ya. Jadi penelitiannya memang sosial kemasyarakatan. Nah, jadi ini ruang-ruang lingkup yang bisa menjadi kajian living Quran. Jadi kalau misalnya kajian kemasyarakatan ya, yang kita gambarannya ya dari teks Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang berinteraksi dengan budaya tadi ketika di masyarakat adalah misalnya tumpengan atau haul, memperingati, mendoakan orang yang sudah meninggal. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu kan ada perintahnya ya, bahwa ada hadisnya ya. Ini perintahnya dari hadis, misalnya kita memakai sebuah hadis yang itu apa namanya yang masih akan kita bawa saat mati, kan ada 3 hal: doanya anak yang soleh, amal soleh,
apa ya satu, kok saya lupa atau redaksi hadisnya itu ya, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya gitu ya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu kan perintah. Artinya ketika kita masih hidup, cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan. Kapanpun doanya, pokoknya mendoakan. Tapi itu ada tradisi yang di Jawa itu ada peringatan kematian. Yang dulu peringatan kematian, ada ya peringatan kematian ning desa saya itu ketika orang meninggal itu kita fidaan istilahnya, kita membaca bacaannya itu kan juga dari Al-Quran ya, bacaan-bacaannya itu kan juga diformulasikan, tidak ada perintah yang bahasanya ini aja loh, itu kan nggak ada ya, tapi mengutip ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibaca. Nah, ada yang sampai mitung dino, nelung dino, mitung dino, kemudian matang buluh dino, nyatus dino, mendak ya, mendak itu setahun, mendak pisan, mendak telu, habis itu nyewu. Kalau di saya gitu. Kalau setelah nyewu baru haul yang setahunan itu. Nah, waktu-waktu ini kan sudah budaya, sudah bukan lagi perintah agama ya, diperingatinya hari kapan aja itu kan nggak ada perintahnya. Perintahnya adalah kita itu berbaktinya harus mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, interaksi budaya tradisinya itu dalam Jawa atau di Indonesia itu peringatannya ada yang setahunan gitu ya, yang hampir rata itu yang setahunan itu tadi, yang matang buluh mungkin di daerah-daerah tertentu tidak. Nah, selain itu berkatannya itu kan juga tradisi, nggak ada yang berkatanya itu mungkin bisa mencari dari perintah untuk sedekah. Jadi sedekah atas nama orang yang meninggal itu tadi itu kan ada perintahnya. Nah, tapi berkatanya itu nganggu besek terus nganggu itu kan adat ya, isinya apa aja kan rata-rata. Kalau berkatan itu kalau di daerah tertentu isinya masih sama ya, di Jawa itu kalau selamatan, namanya mau selamatan itu ya nasi urap itu mesti, atau bubur itu ciri khas selamatan. Nah itu kan budaya, itu kan tradisi ya, adat yang dipadukan dengan lebih Islami gitu ya. Jadi inspirasi bacaannya, kegiatannya itu dari Al-Quran, tapi sudah dipadukan dengan budaya dari segi waktunya, segi tata caranya, siapa aja yang diundang, harus berapa orang yang hadir, hidangannya dan lain sebagainya. Itu kan sebuah tradisi. Makanya ini memperkuat bahwa Al-Quran itu ada dalam masyarakat, itu memang ada yang membudayakannya atau mengasimilasi. Asimilasi itu bercampur lebur ya. Jadi menginteraksikan dengan ayat Al-Quran itu dengan budaya. Ini kan juga yang dipakai oleh Wali Songo. Wali Songo ketika dulu penyebaran Islam itu tidak lantas menghapus tradisi-tradisi kejawennya gitu ya, tidak lantas menghapus tradisi yang sudah ada, tapi gimana tradisi itu tetap berjalan, tapi isinya adalah sholawatan, maca Quran, jadi tidak hanya nyanyi-nyanyi, tetap memakai gamelan tapi isinya adalah sholawatan, tetap memakai tari-tarian tapi sebelum itu atau setelah itu harus ada tahlilannya dan lain sebagainya. Nah ini sedikit tentang masih cakupan ontologi ya, ontologi tentang Living Quran. Nanti yang bagian epistemologinya akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin untuk presentasi dari mahasiswa nanti setelah teori-teori ini saya sampaikan gitu ya. Jadi nanti presentasinya cukup dengan bisa praktek atau bisa melihat jurnal atau meneliti sebuah tradisi kalau yang sudah ada. Kalau belum ya bisa melihat jurnal-jurnal dan kita kupas jurnal-jurnalnya tentang living. Jadi kita lebih banyak melihat ke praktisnya. Kalau kita belum bisa praktek sendiri ya kita meneliti yang sudah dipraktekkan oleh orang lain. Untuk teori-teori awal bagaimana langkah-langkah penelitian mungkin akan dari saya dulu. Jadi kalau dari awalnya dulu kita mau 4 pertemuan dari saya selebihnya jenengan mungkin akan kita tunda dulu. Mungkin bisa kalau memang materinya sudah saya sampaikan baru nanti jenengan bisa praktek melihat langsung bagaimana sih penelitian Living Quran agar langsung tergambar kalian nanti kalau membuat skripsi gitu ya. Terima kasih untuk hari ini telah menyimak materi kali ini.
Cukup sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.